السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara tentang bahaya yang sangat besar, bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Bahaya di dunia karena akan menyesatkan, bahaya di akhirat karena akan membawa kepada azab, yaitu penyakit yang bernama at-taqlid. At-taqlid yang kadang dinamakan oleh salaf dengan istilah imma'ah. Imma'ah adalah ngikut apa kata orang, tidak peduli dengan dalil, hujjah, alasan mengapa mereka kesana mereka kemari, tidak peduli. Ini penyakit yang dikatakan dengan imma'ah. Seorang yang memiliki penyakit imma'ah atau taqlid, dia akan berpegang dengan ucapan satu orang atau ucapan satu kaum dalam sekian masalah, dalam keadaan dia tidak peduli apakah itu benar atau salah. Dia tidak peduli apakah memiliki hujjah, dalil, atau tidak memiliki dalil. Dia tidak peduli apakah dalil yang dibawakannya pas atau justru tidak berkait sama sekali. Dia tidak peduli. Pokoknya apa kata fulan. Tanpa terasa, orang yang taklid pada seseorang dengan buta, dijuluki taklid buta. Buta karena tidak peduli dengan alasan apapun atau
dalil apapun, maka berarti orang ini secara tidak langsung menganggap bahwa orang yang ditaklidinya adalah tidak pernah salah. Karena mengatakan pokoknya apa kata dia, apa yang dikatakan olehnya pasti benar. Ini memberikan al-ismah, kemaksuman kepada orang yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, berarti dia menganggap orang yang ditaklidinya maksum. Mengapa? Kamu berkata pokoknya saya ikut dia, apapun yang dia katakan saya ikut. Berarti kamu anggap dia tidak pernah salah. Kalau engkau menganggap dia tidak pernah salah, berarti engkau anggap dia seperti Rasul, seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal tidak ada seorang pun yang ucapannya selalu benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Sunnah di juz kelima halaman 233 mengatakan, "As-sawabu ala ma ja'a bihi Rasul." Yang namanya pahala akan didapat bagi siapa yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Wan nusrah liman nasarahu, dan kemenangan, pertolongan akan Allah berikan kepada siapa yang menolong Rasul, membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Was-sa'adah, masih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was-sa'adah liman ittaba'ahu, dan kebahagiaan akan didapat oleh orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Wa salawatullahi wa malaikatuhu 'alal mu'minina bihi wal mu'allimina lin-nasi dinahu, dan salawat dari Allah, dari para malaikat kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu ma jara. Saya ulangi kalimat yang terakhir karena inilah yang menjadi dasar pembahasan kita. Kata Syekhul Islam, wal haqqu yaduru ma'ahu haitsu ma jara. Kebenaran akan selalu berada bersama beliau, jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kebenaran akan selalu bersama beliau, ucapannya, perbuatannya, contoh-contohnya, semuanya itu adalah hak. Maka yang wajib bagi kaum muslimin, setelah mengimani bahwa beliau benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensi dari keimanan itu adalah mengikutinya, mentaatinya, meneladaninya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW sunnah, contoh teladan yang baik buat kalian. Dan juga Allah selalu menyatakan dalam sekian banyak ayatnya, atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan juga Allah katakan, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini kaidah. Dan ini merupakan, barakallahu fikum, dasar keimanan bahwa kita meyakini kebenaran hanya pada Allah dan pada Rasulnya, dan selain itu bisa benar bisa salah. Selain Quran, selain sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu manusia yang bisa salah, bisa keliru, bisa alfa dan lupa. Rasulullah SAW menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam akan jatuh dalam kesalahan,
Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera bertaubat. Kullu bani Adam khata'. Maka setinggi-tinggi kedudukan seorang alim, selama dia manusia, selama dia bukan nabi, bisa saja tergelincir. Bisa saja tergelincir lidahnya, bisa terjadi padanya kesalahan. Semoga Allah mengampuni mereka para ulama dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang tidak disengaja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merekanya diampuni Allah karena tidak sengaja, karena tergelincir. Tetapi pengikutnya yang sudah diberitahu bahwa ini hadis sahih, ternyata membantah dengan kalimat tapi Imam Fulan, tapi Syekh Fulan. Yang saya bacakan qala Rasulullah SAW, yang saya bacakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Apakah engkau bantah dengan ucapan berkata Imam Fulan, berkata Syekh Fulan? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun orangnya, semulia apapun kedudukannya, sealim apapun, kalau di hadapan Quran dan Sunnah tidak bisa mengalahkan ucapan Allah dan Rasulnya. Di hadapan Quran dan Sunnah tidak bisa mengalahkan sama sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika berbicara masalah haji, kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Artinya haji apa ini? Haji tamattu. Ketika datang tawaf, jadikan sebagai tawaf umrah, kemudian tahallul. Kalau saja aku tidak membawa haji, tidak menuntun hewan kurban, aku pun akan menjadikan tawafku umrah seperti kalian. Kalau datang tahun depan hari yang seperti ini lagi, aku tidak akan membawa dan menuntun hewan kurban, dan aku menjadikan tawafku sebagai umrah, artinya aku akan tamattu'. Tiba-tiba ada yang membantah. Tetapi di zaman Umar pernah memerintahkan begini dan begitu. Maka Ibnu Abbas marah dan menyatakan, akhsha an tanazzala alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu dari langit, azab. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian berkata qala Abu Bakar, qala Umar. Aku katakan qala Rasulullah, Nabi yang tidak pernah salah. Kemudian kamu katakan tapi Abu Bakar, tapi Umar. Sudah tidak ada lagi. Setelah Rasulullah SAW, sudah tidak ada lagi yang lebih mulia dari Abu Bakar wa Umar. Karena disebutkan oleh para ulama secara ijma', afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalau sudah Abu Bakar dan Umar tidak bisa mengalahkan ucapan Nabi, apalagi yang di bawahnya. Apalagi ucapan para ulama yang di bawah Abu Bakar wa Umar. Apalagi ucapan para ustadz yang di bawah Abu Bakar wa Umar. Apalagi ustadz para kiai yang jelas di bawah para imam-imam. Apakah bisa mengalahkan qala Rasulullah? Maka kalau sudah ada qala Allah Ta'ala, kalau sudah ada qala Rasulullah, maka tidak bisa menyatakan tapi ustaz saya, tapi kiai saya, tapi fulan, tapi allan, tidak bisa. Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada kata lain kecuali menerima. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan
Kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, nggak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu keputusan, maka nggak ada bagi mereka khiyarah min amrihim. Nggak ada pilihan lain buat mereka kecuali menerima. Bahkan Allah bersumpah dengan namanya. Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu wahai Rasul. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati di hati mereka rasa berat untuk menerimanya dan tunduk pasrah menyerah sampai dinafikan keimanan. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Dan kalau sudah ada keputusan dari Nabi, maka mereka menerima. La yajidu fi anfusihim harajan, enggak ada rasa berat di hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan menyerah pasrah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah ada qala Allah dan qala Rasul, maka itu keputusan dari Allah dan Rasulnya. Itu dalil, itu hujjah. Inna hadha din dinullah wa min Allahi ilmuhu wa min rasulih. Karena agama ini agama Allah, maka ilmunya dari Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa min uqulir rijal, bukan dari kepala-kepala manusia, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Karena agama ini agama Allah, maka dari Allah ilmunya, bukan min uqulir rijal wala min araihim, bukan dari akal-akal manusia, bukan pula dari pendapat-pendapat manusia. Mereka berkata, tapi sepertinya ini lebih bagus. Saya pikir ini lebih bagus. Saya kira ini lebih bagus. Saya rasa ini lebih bagus. Kita tidak beragama dengan perasaanmu, dengan pikiranmu, atau dengan ra'yumu. Kita beragama dengan agama Allah. Maka keputusannya dari Allah. Jangan taklid pada siapapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taklid itu menyebabkan seseorang jadi bodoh. Tidak mau berpikir. Enggak mau menggunakan akalnya. Akal kalau tidak dipakai akan tumpul. Sebagaimana pisau kalau nggak dipakai akan berkarat dan tumpul. Akal kalau nggak dipakai akan tumpul. Dan itu ucapan para ulama. Kita lihat ucapan Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah. Dalam kitab beliau Mudawatun Nufus. Kata beliau, al-muqallid radin an yughban aqluhu. Para muqallid berarti dia ridha untuk akalnya tidak dipakai. Ridha kalau akalnya nganggur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala fa inna at-taqlid la yuwarris illa baladah. Yang namanya taklid tidak mewariskan kecuali kedunguan. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Dibawa ke kanan ikut ke kanan, dibawa ke kiri ikut ke kiri. Kita manusia. Kita lebih mulia. Kita bukan kerbau yang dicocok hidungnya. Kalau diajak ke kanan kita bertanya, kenapa kok ke kanan? Diajak ke kiri kita akan tanya, kenapa diajak ke kiri? Cerdas, dipakai pikirannya. Atau kalau mereka mengatakan di sini lebih aman, kamu lihat buktinya, apa betul lebih aman? Bukan ini yang lebih aman. Ini khonibna azab urusan dunia saja. Kita tidak boleh menjadi imah
Urusan dunia saja tidak boleh kita menjadi dungu. Dituntun kemana saja kita nurut. Itu kebodohan. Apalagi masalah agama. Kalau dikatakan ini haram, mana dalilnya? Ini wajib, apa dalilnya? Kita akan tanya. Kalau ada pendapat yang kita nggak pernah dengar, kita akan tanya kepadanya, man salafuka fi hada? Siapa pendahulumu? Apakah ada para imam-imam yang berpendapat seperti ini? Atau para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bahwa mereka berpendapat seperti ini? Kalau tidak, berarti muhdath. Kalau tidak, berarti perkara muhdath, perkara baru yang ditambah-tambahkan dalam agama dan itu tertolak. Oh, tapi baik, walaupun anggapan kamu baik, tidak mungkin ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin kalian bisa mendahului mereka yang Allah puji sebagai para pendahulu, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kata para ulama, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau saja itu kebaikan, la sabaquna ilaih, tentu mereka akan lebih dulu dari kita. Kalau itu kebaikan, para sahabat akan lebih dulu. Kalau itu kebaikan, para tabi'in akan lebih dulu. Kalau itu kebaikan, maka niscaya para imam ahlu sunnah lebih dulu. Dan kalau itu kebaikan pasti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan risalah secara sempurna dengan amanah. Balaghar risalah wa addal amanah. Menyampaikan risalah, menyampaikan amanah. Dipersaksikan oleh para sahabatnya. Di akhir khutbahnya Rasulullah SAW menyatakan, ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menyatakan, sudah, engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga menjadi saksi. Beliau berkata, tarokana Rasulullah SAW, wa ma ta'iru fis sama yuqallibu janahihi fis sama illa ata minhu ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah disampaikan ilmunya. Enggak ada sedikit kebaikan pun kecuali sudah disampaikan. Tidak ada sedikit kejelekan pun kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika di akhir kehidupan Rasulullah SAW di haji terakhir turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Telah disempurnakan agama. Telah disempurnakan kenikmatan Allah kepada kita. Dan Allah ridha Islam sebagai agama yang sempurna. Gak perlu pakai tambahan apapun. Maka jangan kita menjadi imma'ah. Kalau dikatakan satu ajaran, mana dalilnya? Mana hujjahnya? Mana contohnya dari Nabi? Atau mana contohnya dari salaf? Kenapa harus dari salaf contohnya? Salaf juga manusia? Iya, mereka manusia juga. Tetapi manusia yang dipuji sehingga ijma' mereka tidak akan salah. Kalau mereka sepakat tidak akan salah. Kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Enggak akan umatku sepakat atas kesalahan. Enggak mungkin mereka sepakat atas kejelekan. Maka kalau mereka sepakat berbaiat kepada Abu Bakar, maka itu hak. Mereka sepakat berbaiat pada Umar, maka itu hak. Mereka sepakat untuk menulis Al-Quran, maka itu hak. Bukan bid'ah. Karena umatku, kata Nabi, tidak akan sepakat atas kesesatan. Dan Allah memuji mereka dalam sekian banyak ayatnya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan.
Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Allah sudah jamin keridhoan pada mereka. Maka kita tanyakan mana contohnya dari salaf yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pernah mengadakan seperti itu? Ajaran yang seperti itu, ibadah yang seperti itu? Kalau tidak ada, maaf. Kami beribadah dengan dalil. Kalau masalah dunia, na'am. Adapun dunia, Allah menyatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kecuali yang dilarang, yang dilarang, yang dilarang. Berarti kaedahnya kalau dalam urusan dunia kalian, semua silahkan buat kalian, kecuali yang dilarang. Tetapi kalau masalah ibadah, sebaliknya, jangan beribadah kecuali yang disuruh. Jangan beribadah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak boleh menambah-nambahnya dengan perkara bid'ah. Dan tidak boleh kita taklid dengan mereka-mereka yang membuat perkara baru, membuat ajaran baru, membuat segala macam bentuk-bentuk ibadah baru yang tidak dikenal oleh para sahabat wal tabi'in. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Yang ketiga, ucapan Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala fa inna man i'tada al-jari ala aqwalin la yubali dalla 'alayha dalilun sahih aw dha'if aw lam yadul yuhmad dhihnuhu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, siapa yang terbiasa berjalan apa kata orang? Siapa yang terbiasa berjalan atas ucapan orang lain tanpa peduli dalil yang sahih atau dhaifnya, tanpa peduli apakah ditunjukkan oleh dalil itu atau tidak, maka yuhmad aqluhu, akalnya akan beku, wala yanhad, dan tidak akan bisa bangkit kembali, yatlubur ruqi, untuk mencari kemuliaan, wal istizadah, untuk menambah kekuatan pikiran dan kecerdasan. Ikhwani fillah, azakumullah. Orang yang cerdas pasti akan bertanya, apa alasannya? Apa dalilnya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya, bahwa masalah taklid ini adalah buah yang jelek dari perkara yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu, barakallahu fikum, adalah tarikan-tarikan dalam diri kita yang menyeret seseorang untuk memuaskan dirinya sendiri. Apakah ingin kepuasan dunianya, kedudukannya, ingin harta, tahta, wanita dan sebagainya, itu semua hawa. Maka barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Rabi dalam kitabnya Dammut Ta'assub atau Ta'assubud Damim, ta'assub yang tercela. Disebutkan bahwa pertama kita harus tahu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Khairul huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah, tidak boleh dikalahkan dengan apapun. Kemudian kita memahami apa yang diajarkan oleh Nabi dengan pemahaman para sahabat. Karena itu adalah pemahaman yang diridhoi oleh Allah. Mereka diridhoi. Artinya pemahaman mereka benar. Penerapan mereka tepat. Maka kita ambil pemahaman mereka untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada golongan yang mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak mau tunduk kepada Nabi SAW, tidak mau tunduk kepada kebenaran karena tarikan hawa. Kalau saja nggak ada tarikan hawa, fitrahnya akan berkata ini yang hak. Pasti. Kalau saja nggak ada hawa, nggak ada bisikan-bisikan syaitan, maka fitrahnya selalu akan melihat kebenaran seperti matahari, sangat jelasnya. Tetapi kenapa tidak mau tunduk? Alasan pertama, hawa nafsunya berkata, kalau saya tunduk kepada kebenaran ini, saya akan ditinggalkan oleh pengikut saya. Kalau saya tunduk
dengan kebenaran ini, meninggalkan kebiasaan nenek moyang kami, maka kami akan dikucilkan. Itu hawa. Akhirnya apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentang kebenaran padahal mereka tahu itu hak. Apa kata Allah? Jahadu biha. Mereka menentangnya. Wastaiqanatha, padahal mereka yakin kalau itu hak. Anfusuhum istaiqanatha anfusuhum. Mengapa mereka tahu itu hak tapi mereka tentang? Zulman wa 'uluwa. Karena keboliman dan karena ingin merasa tinggi, ingin dimuliakan. Saya ini tokoh agama Yahudi. Saya ini pendetanya. Saya ini orang yang dimuliakan. Saya ini banyak diberi hadiah oleh pengikutku. Kalau saya ikut dia, sudah tidak laku lagi saya. Saya bukan lagi tokoh, tapi saya orang yang ngikut di bawah. Itu bayangan mereka sendiri. Padahal tidak demikian. Berarti mereka menolaknya karena khawatir kehilangan dunianya, kehilangan pamornya, kehilangan kehormatannya. Itu kekhawatiran mereka. Dan itu barakallahu fikum ternyata ada pula di tengah-tengah kaum muslimin yang mirip dengan itu. Saya tidak katakan sama, mirip. Karena sudah dibesarkan sebagai kiai terkenal, karena sudah dimuliakan dengan kedudukan yang tinggi, sudah banyak mendapatkan berbagai macam keuntungan dunia, kemudian dia melihat kebenaran bukan pada dirinya. Bukankah ini dalilnya? Bukan ini ayatnya? Iya, memang itu benar dalam hatinya. Tetapi ketika ditanya oleh murid-muridnya, Pak Kiai, apa itu benar? Tidak bisa. Salah itu. Dia mengatakan, lihatlah nenek moyang kita dulu. Dari dulu, bapak kita, kakek kita, dan kiai-kiai kita dulu selalu seperti ini. Oh, tiba-tiba datang anak kemarin, qala Allah, qala Rasul. Ya tinggal dilihat di Quran, ada nggak ayatnya yang dibacakan oleh anak muda tadi? Tinggal dilihat dalam hadis, apakah sahih hadisnya yang dibacakan oleh anak muda tadi. Tidak peduli apakah dari anak muda atau orang tua. Kalau itu ayat, kalau itu hadis yang sahih, apakah tidak kita terima? Ini bahaya taklid. Di bawah kiai tadi masih banyak orang-orang yang berkata pokoknya pelajari kiai. Itu juga taklid. Ini ikhwani fillah azakumullah. Tidak peduli dengan namanya, apakah kiai atau ustaz atau dai atau apa lagi, tuan guru. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau dia benar kita ikuti, kalau dia salah kita akan katakan itu salah. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena agama ini agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Quran was sunnah. Demikian pula barakallahu fikum, buah dari hawa setelah tadi juhud, menentang kebenaran terang-terangan walaupun hatinya yakin. Itu yang pertama. Penyakit yang berbahaya yaitu juhud, menentang kebenaran. Penyakit yang kedua yang lebih banyak dan lebih sering adalah orang-orang yang di bawahnya. Karena penyakit yang pertama biasanya tokoh-tokohnya khawatir jatuh kedudukannya. Itu penyakit pertama. Penyakit yang kedua ini pada bawahannya yaitu taklid. Mereka akan menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami seperti ini, di atas satu jalan ini, maka kami ngikut mereka. Itu alasan. Itu sebagai dalil yang paling kuat mereka. Tidak punya dalil kecuali taklid. Apa kata orang tua? Dari dulu sudah demikian. Ini sudah turun-temurun seperti ini. Emang kalau turun-turun seperti ini berarti benar. Kalau sudah dari dulunya berarti hak. Al-haq ada pada Quran was sunnah. Al-haq ada pada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Setelah kita lanjutkan ba'da salatil maghrib bi'idznillah ta'ala.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas bahwa taklid adalah alasan yang dipakai oleh musyrikin jahiliyah untuk menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bahwasanya mereka selalu beralasan ketika diajak oleh Rasulullah SAW kepada kebenaran tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kebenaran agama yang sempurna, ajaran sunnah Rasulullah SAW, mereka selalu menolak dengan alasan yang masyhur, yang terkenal, yaitu taklid kepada nenek moyang mereka. Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya atau dalam beberapa ayat dalam surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha." Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang sesungguhnya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, mereka jadikan sebagai anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. Maka Allah bantah, asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Asyahidu khalqahum, kata Allah, apakah mereka menyaksikan ketika malaikat diciptakan? Satuktabu syahadatuhum,
Wa yus'alun, akan dicatat persaksian mereka itu dan akan ditanya nanti yaumul qiyamah. Wa qalu, dan mereka berkata, "Law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin inhum illa yakhrusun." Lihat alasan musyrikin. Mereka berkata, "Law syaa ar-rahman ma 'abadnahum." Kalau saja Ar-Rahman menghendaki, kami juga enggak akan menyembah mereka, enggak akan menyembah malaikat. Beralasan dengan apa? Dengan takdir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan malahum bidzalika min ilmin. Mereka sesungguhnya tidak mengerti masalah itu. Inhum illa yakhrusun. Mereka hanya mengira-ngira, hanya menebak-nebak. Maka Allah katakan selanjutnya, am atainahum kitaban min qablihi fahum mustamsikun. Apakah kami pernah berikan pada mereka kitab sebelum mereka, kemudian mereka berpegang dengan kitab tersebut? Maksudnya mana dalilnya? Apakah kalian berpegang dengan kitab-kitab terdahulu? Apakah pernah kami berikan pada mereka kitab dan mereka berbicara dengan kitab itu? Tidak. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kata Allah, bahkan mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Kami terbimbing dengan jalan-jalan mereka, katanya. Lihat alasan musyrikin, menganggap malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala-berhala sebagai perantara kepada Allah. Apa dalilnya? Apakah punya kitab yang pernah Allah turunkan di masa lalu? Atau apakah kalian melihat penciptaan malaikat? Asyahidu khalqahum? Ternyata jawaban mereka, qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami di atas satu akidah, di atas satu jalan, di atas satu perkara, kami mengikuti jejak mereka. Kata Allah, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, demikianlah nabi-nabi terdahulu pun sebelum engkau wahai Rasul, ketika diutus sebagai pemberi peringatan pada kaumnya, maka mesti berkata mutrafuha, mesti orang-orang mutrafun akan berkata. Apa itu mutrafun? Orang-orang kayanya, tokoh-tokoh besarnya. Mutrafun ini mereka akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mesti tokoh-tokohnya akan berkata, kami sudah dapati dari dulu nenek moyang kami begini, maka kami pun begini. Ini taklid, dan ini contoh yang jelek dari musyrikin jahiliyah. Maka kalau kita bicara malam hari ini tentang bahaya taklid, di antara bahaya taklid adalah menyerupai jahiliyah, menyerupai musyrikin. Kita tidak mengatakan mereka kafir, tapi akhlakmu yang menyatakan pokoknya apa kata dia, pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa jari kiai. Ini adalah akhlaknya haula, akhlaknya mereka yang tidak punya ilmu, akhlaknya musyrikin jahiliyah. Ketika ditanya apakah punya kitab yang kamu pegang, mungkin Allah pernah turunkan kitab di masa lalu? Tidak. Apakah kalian mendapatkan kitab dari Taurat atau Injil, atau dari Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, atau dari para anbiya? Tidak. Mereka hanya menjawab, tapi kami dapatin nenek moyang kami begini. Ada taklid, barakallahu fikum. Ini yang namanya taklid. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pada ayat berikutnya. Qul, wahai Rasul, qul, katakan pada mereka, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum? Apakah walaupun kami datangkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu dapati dari nenek moyang kalian? Awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum? Apakah kalian akan tetap mengikuti nenek moyang kalian walaupun aku membawakan pada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu? Apa jawaban mereka? Inna
bima ursiltum bihi kafirun. Kami terhadap apa yang kau diutus membawanya, kami ingkar, kami kafir, kami enggak percaya. Astagfirullah. Astagfirullah. Fantaqamna minhum, maka kami balas mereka, kata Allah. Anzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana kesudahan para mukadzibin. Mau lihat bagaimana kesudahan mereka. Mau melihat bagaimana akibat mereka di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan sekian banyak kejadian. Mereka kaum-kaum yang menentang nabinya dengan alasan taklid. Yang menentang rasulnya dengan alasan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kami utus kepada kaum Madyan saudara mereka Syu'aib, Nabi Syu'aib alaihi salam. Faqala ya qaumi ibudullah warjul yawmal akhir. Wahai kaumku, beribadalah pada Allah dan harapkan hari akhir. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan berupaya di muka bumi dengan merusak. Fakazzabuhu, ternyata kaumnya mendustakan. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahum fi darihim jasimin. Maka tiba-tiba mereka mendapatkan dari Allah rajfah, gempa. Allah goncangkan bumi mereka, maka mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Wa'ad wa Thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Juga kaum 'Ad, kaum Thamud, lihat, sudah jelas bagi kalian dengan tempat-tempat mereka. Kata Allah, lihat tempat tinggal mereka, masih ada sekarang. Tabayyana lakum min masakinihim, jelas bagi kalian keberadaan mereka dengan tempat tinggal mereka yang masih tersisa sampai hari ini. Wa zayyana lahumusy syaitan a'malahum. Ternyata syaitan mengindahkan amalan-amalan mereka. Fasaddahum 'anis sabil, akhirnya mereka menentang jalan Allah. Wa kanu mustabsirin, padahal mereka dalam keadaan tahu itu kebenaran, mereka tentang. Wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Demikian pula Qarun, Fir'aun dan Haman. Walaqad ja'ahum Musa, padahal Musa telah datang pada mereka membawa bayinat. Wastakbaru fil ard, ternyata mereka sombong di muka bumi. Wa ma kanu sabiqin. Fakullan akhadna bidanbihi, masing-masing mereka, 'Ad, Thamud, Qarun, Fir'aun, Haman, semuanya kata Allah, akhadna bidanbihim, kami azab mereka karena dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, sebagian mereka kami hujani dengan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, sebagian mereka ada yang terkena suara yang melengking keras yang memutuskan jantung-jantung mereka. Wa minhum man khasafna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan bihil arda, kami tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah bukan mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka. Karena penentangan mereka terhadap nabinya, tidak punya hujjah, enggak punya alasan apapun kecuali pokoknya ini kebiasaan kami dari dulu. Pokoknya kami ikut nenek moyang kami, taqlidan ala abaihim. Ikhwani fillah azakumullah, itu di dunia, apalagi di akhirat. Lebih banyak lagi Allah ceritakan bagaimana mereka di akhiratnya saling salah menyalahkan. Yang mengikuti menyalahkan yang diikuti. Yang ditaklidi menyalahkan yang menaklidi. Saling menyalahkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ankabut, wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kata Allah, dan ketika berkata orang-orang kafir, kami enggak akan beriman dengan Quran ini, tidak pula apa yang dibawanya. Walau tara, kata Allah, kalau kamu lihat nanti,
Orang-orang zalim ketika berdiri di hadapan Rabb mereka, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Mereka saling salah menyalahkan, saling mengucapkan ucapan sesama mereka. Yaqulul ladzina stud'ifu, berkata orang yang dilemahkan kepada orang yang di atas. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian kami akan mukminin. Kalau bukan karena kalian, kami akan jadi mukminin. Ikhwani fillah, azakumullah, taqlid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah melanjutkan ayatnya. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda. Dibalas oleh yang di atas, yang diikuti. Berkata kepada yang mengikutinya, anahnu sadadnakum 'anil huda. Apakah kami menghalangi kalian dari petunjuk? Ba'da ijja'akum, padahal telah datang pada kalian petunjuk. Bal kuntum mujrimin, bahkan kalian memang mujrimin. Oleh yang ditaklidinya dikatakan kamu mujrimin. Yang mengikutinya menyalahkan, kalau bukan karena kamu, saya nggak akan sesat. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar. Yang di bawahnya, yang istud'ifu berkata kepada yang istakbaru, kepada yang sombong di atas, berkata lagi, bal makrul laili wan nahar, bahkan ini rencana busuk kalian di siang dan malam hari. Ita'murunana an nakfura billah, ketika kalian menyuruh kami untuk kufur kepada Allah, wa naj'al lahu andada, kalian menyuruh kami untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa asarrun nadama, akhirnya mereka menyembunyikan rasa penyesalan lamma ra'awul azab, ketika mereka melihat azab. Wa ja'alna al-aghlal fi a'naq alladziina kafaru, maka kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang kafir tadi. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah mereka dibalas kecuali karena perbuatan mereka sendiri. Siapa yang salah? Yang ikut atau yang diikuti? Dua-duanya salah. Yang diikuti istakbaru, sombong, saya yang paling benar, saya yang tidak pernah salah, pokoknya kamu ngikut saya, kamu masuk surga. Kibr, merasa maksum, dan itu penyebab iblis dilaknat. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Dia yang harus menghormati aku, jangan aku yang menghormati dia. Mengapa? Dia menolak, sombong. Maka Allah sebutkan di sini yang diikuti dengan kalimat qala alladziina istakbaru. Berkata orang-orang yang istakbaru, yang sombong, merasa paling benar dan merasa tidak pernah salah. Pokoknya ikuti saya, kamu selamat. Qulub, hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, dibolak-balikan sekehendak Allah. Ada yang pagi mukminan, sore sudah menjadi kafir. Ada yang pagi kafir, sore menjadi mukmin. Wallahu ta'ala alam. Ada yang pagi sunni, sore sudah mubtadi umbal. Ada yang sore masih ahli sunnah, pagi sudah mubtadi umbal. Sesat dan menyesatkan. Siapa yang bisa menjamin? Dirinya sendiri. Siapa dari manusia yang bisa menjamin saya pasti selamat? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man yastanni falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy la ya'man 'alaihi al-fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, dalam bab masalah keutamaan sahabat. Kata beliau, "Wa man yastanni falyastanni biman qad mat." Siapa yang ingin meneladani, teladanilah mereka-mereka yang sudah wafat dalam keadaan iman. yakni para salaf. Fa innal hayy la ya'man 'alaihi al-fitnah, karena orang hidup tidak aman dari fitnah. Orang hidup enggak aman dari fitnah. Kemarin kita lulukan sebagai tokoh ahli sunnah, ternyata berubah jadi hizbi. Bagaimana? Apakah kita ikut berubah jadi hizbi? Tidak. Al-hayy, orang hidup bisa berubah
Wal qalb yusamma qalb li'annahu yataqallab. Hati itu dinamakan qalb, qaf, lam dan ba karena dia selalu yataqallab. Apa yang makna yataqallab? Berbolak-balik. Digambarkan dalam riwayat kal mirjal. Digambarkan dalam riwayat seperti periuk yang mendidih bergolak di dalamnya. Ikhwan fillah, nasallahu tsabat. Nasallahu tsabat wal istiqamah. Kita berharap pada Allah Taala agar kita istiqamah dan sabat ala tauhid wa sunnah. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena tidak ada orang yang aman dari fitnah, maka kita jangan taklid pada siapapun. Kalau beliau menyampaikan dengan hujjah dan dalil, maka kita terima hujjah dan dalil yang disampaikannya. Kalau berbicara tanpa hujjah, tanpa dalil, maaf, kami enggak mengikuti ra'yumu sendiri. Kami enggak mengikuti pendapat pribadimu. Kami ingin mengikuti agama. Agama Allah yang sumbernya dari Quran, Kitabullah, dan Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah. Itu sumbernya. Demikian pula digambarkan dalam ayat lain. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Kalau tadi dalam surat As-Saba. Sekarang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Dan ingatlah kata Allah, idh yatahajjuna, ketika mereka saling berhujjah, saling berdebat, saling berargumen, finnar, dalam neraka. Yang mengikuti dan yang diikuti, yang mentaklidi dan yang ditaklidi. Fa yaqulu dhu'afa lil ladzina istakbaru, berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, yang mengikuti kepada yang diikuti. Inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Kami dulu di dunia ngikut kalian. Apakah kalian bisa mengurangi adab kami? Apakah kalian bisa mencukupi kami dari adab ini, membantu kami dari adab ini sedikit saja? Nasiban minan nar. Yang enggak akan bisa. Qala alladziina istakbaru, dijawab oleh mereka-mereka yang diikuti. Yang istakbaru, yang sombong, merasa benar sendiri. Qala alladziina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Kita sekarang sudah sama-sama dalam neraka. Dan Allah sudah menghukumi dengan adil kepada hamba-hambanya. Ini mau apa lagi? Sekarang sudah dihukumi oleh Allah Taala. Saling salah menyalahkan. Mungkin dulu di dunianya akhillah. Saling cinta mencintai. Sang muqallad dengan sang muqallid. Yang mengikuti dengan taklid buta dan yang diikutinya aqrab. Setia. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Orang yang saling cinta mencintai tadi nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Illa muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mereka berukhuwah, bersaudara karena iman dan karena ilmu, karena hujjah dalam Quran dan Sunnah, sehingga mereka akan terus sampai hari kiamat, sampai dalam jannah. Tetapi kalau di atas kesesatan, di atas penyimpangan, disampaikan dalil ditolak, disampaikan ayat ditolak, disampaikan qala Allah qala Rasul, bahkan disampaikan riwayatnya, hadis ini akhrajahu Bukhari wa Muslim, atau hadis ini diriwayatkan secara mutawatir. Tidak bisa, pokoknya saya ikut kiai saya, mau apa? Bagaimana? Ya sudah. Urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata, kami sudah sampaikan. Ya Allah, kami sudah sampaikan. Adapun mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum nadhir? Apakah pernah datang pada kalian pemberi peringatan? Mereka akan menjawab, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang datang pada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Kami tentang. Salah siapa kalau gitu? Ikhwani fillah, a'azakumullah. Lumu anfusakum. Celalah, salahkanlah diri-diri kalian sendiri. Dicontohkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau yara alladziina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a
wa anna Allaha syadidul adab. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang zalim, ketika mereka melihat azab, mereka sadar bahwa kekuatan hanya milik Allah dan bahwasanya Allah maha keras azabnya. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah ketika mereka saling berlepas diri. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika yang diikuti berlepas diri kepada yang mengikuti. Suruh siapa ikut saya. Itu berlepas diri, tabarra. Maka mereka berkata yang mengikutinya, qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang yang mengikutinya berkata, sungguh kalau saja bisa diulangi masa-masa dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami sekarang ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Demikian Allah perlihatkan amalan mereka. Hasaratin alaihim. Menjadi penyesalan. Menjadi kekecewaan. Yang tidak mungkin bisa dirubah. Walaupun dia berkata, lau anna lana karratan. Kalau saja bisa kembali. Tidak bisa kembali. Abadan. Tidak bisa kembali. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Tidak bisa lagi kembali dunia. Sudah tutup pintu taubat. Sudah habis masa-masa beramal. Itu penyesalan yang mengerikan. Penyesalan di dunia akan berujung dengan taubat dan kebaikan, dapat pahala. Tapi penyesalan di akhirat, azabun fawqal azab. Penyesalan di akhirat nanti adalah azab di atas azab. Azab secara fisiknya dan azab secara batinnya. Menyesal yang sangat-sangat menyesal. Tapi kembali gak bisa. Diulang juga gak bisa. Menangis gak ada faedahnya. Bahkan menangis darah sekalipun. Itu azab di atas azab. Berarti fisiknya di azab, jiwanya juga tersiksa. Ikhwani fillah, a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, yang digambarkan dalam ayat-ayat tadi adalah orang kafir musyrikin yang taklid pada nenek moyang mereka, enggak mau mengikuti kebenaran. Tetapi beliau Syekh Rabi di antaranya dan para ulama menyatakan bahwa ayat ini nasihat buat kita agar jangan seperti mereka. Wahai muslimin, jangan seperti musyrikin, jangan seperti haula. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin, kalian jangan seperti musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, di mana mereka memecah belah agama mereka sendiri. Mereka masing-masing dengan ajarannya sendiri-sendiri, dengan rokyunya sendiri-sendiri, dengan pikirannya sendiri-sendiri. Ikhwani wa a'azakumullah. Kanu syi'an, menjadi syiah, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kami yang paling benar dan kami tidak pernah salah. Ini yang nanti na'udzubillah akan berkata, kami berlepas diri dari kalian. Ini yang akan dituntut oleh pengikutnya. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian dulu kami akan menjadi orang beriman. Kalau bukan karena kalian, kami dulu ahli sunnah. Menyesal mengikuti dengan taklid. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ada seorang yang dulu di zaman Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka ada yang mengundang Rasulullah SAW dalam acara undangan makan. Rasulullah datang. Ini musyrik, tapi meminta syarat. Aku akan makan kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan orang Arab sangat malu kalau tamunya tidak makan. Mereka akan gengsi kalau tamunya tidak makan. Maka dia berkata, aku ucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Makan. Sebagai penghormatan tamu. Ternyata setelah bubar acara itu, konco-konconya, pengikut-pengikutnya, tokoh besarnya berkata, kamu mengucapkan la ilaha illallah? Kamu ikut agama dia? Kamu begini, kamu begitu? Dia berkata, kami cuma sekedar hormati tamu. Kami nggak serius. Kami cuma begini, kami cuma begitu. Kata mereka, buktikan kalau kamu masih kafir. Buktikan kalau kamu masih berada di agama nenek moyangmu. Kalau engkau masih bersama nenek moyang kita, buktikan. Bagaimana kami membuktikan? Ludahi dia. Makanya Rasulullah SAW. Astagfirullah. Dia membuktikan. Dia datangi Rasulullah SAW dan dia ludahi. Ternyata ludah itu kembali pada dirinya. Dan kemudian jadi cacat di pipinya, di wajahnya. Dan kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula." Kata Allah, dan ingatlah nanti ketika orang yang zalim menggigit jarinya, menyesal dan berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani anidz dzikri, dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku petunjuk. Dan syaitan lil insani khudula, syaitan terhadap manusia khudul, tidak mau menolong, tidak mau membantu, akan berlepas diri, itu khudul. Syaitan berkata, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika dia sudah kafir, qala inni bari'un mink inni akhafullah, aku berlepas diri dari kamu, aku takut pada Allah. Iblis. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah. Orang yang karena berteman dan mengikuti teman yang jelek dan taklid kepada nenek moyangnya, ternyata menyesal yaumul qiyamah, menggigit jarinya sambil berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani anidz dzikri ba'da ija'ani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian adalah azab mereka dan akibat jelek taklid yaumul qiyamah. Penyesalan. Sekarang kita masih di dunia. Dan sekarang kita masih diberi oleh Allah perangkat. Perangkat berpikir, perangkat melihat, perangkat mendengar. Kita memiliki hati yang Allah berikan, Masya Allah, sehat sempurna. Maka gunakan untuk mencari kebenaran. Dan tanyakan dengan cerdas. Kalau ada yang memiliki pendapat-pendapat, apalagi pendapat yang nyeleneh, apa dalilnya? Apa ada ayat yang menyuruh seperti itu? Apa ada dalil dari hadis yang sahih? Kalau sampaikan hadis, apakah hadis ini sahih? Ikhwan ibn a'azakumullah, jeli. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan tadi oleh para ulama, otaknya beku, pikirannya kaku. Mengapa? Jadi tumpul dan beku, nggak pernah dipakai. Pokoknya apa kata ustaz? Pokoknya apa kata kiai? Pokoknya apa kata pemimpinnya? Pokoknya apa kata fulan bu fulan? Loh, otakmu di mana? Pikiranmu di mana? Hatimu di mana? Nggak pernah dipakai untuk berpikir. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Amala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak memahami Al-Qur'an atau hatinya terkunci mati? Mereka orang-orang kafir tadi Allah juluki summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah juluki dengan sangat jeleknya, buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan kembali. Karena mereka pokoknya apa kata nenek moyang kami, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati begini, ya begini. Dari dulu, ya begini. Saya nggak mau berubah. Pokoknya selama kita masih bersama nenek moyang kita, kita akan selamat.
Loh, kamu anggap nenek moyangmu maksum, nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Ulama yang kita hormati rahimahumullah, yang kita hormati ghafara lahum, yang kita hormati dan kita muliakan, bisa tergelincir. Dan kalau tergelincir, maka mereka tidak sengaja tergelincir, mereka dimaafkan oleh Allah SWT, diampuni. Tetapi kita yang taklid, kita dosa. Loh, kenapa ulamanya gak dosa, kita dosa? Kalau mereka tergelincir tidak sengaja, ada sesuatu yang mereka tidak tahu, dimaklumi. Tapi kamu sudah tahu ini hak, kamu tolak kebenaran, tapi fulan bilang begitu. Tapi Imam fulan bilang begini. Jangan heran, barakallahu, ulama kibar, imam, pernah ada yang berpendapat, Rasulullah SAW, bahwa khamr itu kalau dari anggur, dari yang lain tidak haram. Bagaimana? Apa kita terima? Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ada imam madhab yang menyatakan nikah tanpa wali, tanpa saksi sah. Sebagaimana seorang wanita bisa jual beli, maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Mengerikan sekali. Dan itu pernah dipakai oleh seorang kiai Jakarta dulu di zaman beberapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu. Apakah bisa dipakai? Itu tergelinciran, barakallahu fikum. Dan dimaklumi mereka saat itu tidak susah atau tidak mudah untuk mencari dalil. Harus mengadakan perjalanan 1 bulan atau lebih untuk mendapatkan satu hadis. Sehingga beliau mendapatkan hadis sedikit. Tidak mendapatkan hadis yang berkata la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin. Diulang 3 kali. Wa syahidai adil, dan 2 saksi yang adil. Beliau belum dapat hadis itu, sehingga beliau mengkiaskan dengan jual beli. Kalau wanita boleh jual beli, berarti wanita boleh menikahkan dirinya. Sama dengan jual beli, kata. Aku jual, saya beli. Aku berikan, aku terima. Aku nikahkan diriku, aku terima pernikahannya. Selesai. Astagfirullah. Beliaunya dimaklumi rahimahullah. Mengapa? Tidak mendapatkan hadis itu. Tetapi ya wailakum, kalau kalian sudah mendengar hadis ini yang berbunyi la nikah illa biwaliyin wa syahidai adl, kemudian kamu tinggalkan hadis ini, saya ikut imam itu. Bagaimana kira-kira? Sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, muqallid dengan taklid buta, memuaskan dirinya, bahkan jangan-jangan dia ingin mut'ah, hanya ingin kenikmatan dunia, ingin bebas berzina di sana di sini, mencari ulama yang tergelincir, diambil. Man yatatabba' zallatul ulama, siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia akan sesat. Akan menjadi zindir. Ikhwani fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Hafidz Ibn Rajab al-Hanbali, wal wajib ala kulli man balaghahu amrur rasul. Yang wajib bagi siapa yang telah datang padanya perintah Nabi. Artinya dalil, hujjah, hadis. Yang dia sudah sampai padanya dalil ucapan Rasulullah. Wa'arafahu. Dan dia sudah tahu dan memahami. Maka dia wajib menjelaskannya pada umat. Dan menasehatkan kepada mereka. Wa ya'muruhum. Dan memerintahkan manusia untuk mengikuti hadis tersebut. Wa man khalafa dzalika. Barang siapa, atau dikatakan dan siapa yang menyelisihinya, atau walaupun diselisihi oleh tokoh-tokoh besar, walaupun diselisihi oleh tokoh-tokoh besar, ini hadis sahih, bahkan mutawatir. Tapi Imam Fulan, tapi Syekh Fulan, tapi Kiai Fulan, ini hadis. Saya sampaikan hujjah, dan ini pengamalannya dari para sahabat seperti ini. Selanjutnya kata Ibnu Rajab, fa inna amra rasul ahaqqu an yu'azzam. Karena perintah Nabi harus lebih dimuliakan di atas perintah-perintah lainnya. Rasulullah menyuruh begini, tapi kiai menyuruh begitu. Bagaimana kalau berbeda? Allah menyuruh ke sana, tapi ustaz menyuruh ke sini. Ya tentunya kita akan mengutamakan ucapan Allah dan Rasulnya. Setinggi-tinggi kedudukan ustaz tadi, tetap di bawah dari sunnah dan dalil. Mungkin ustaz itu lupa, husnuzan. Mungkin beliau tergelincir lidahnya, atau mungkin beliau belum tahu hadis ini. Mungkin saja, atau lupa. Maka untuk membuktikannya, sampaikan dengan
langsung kepadanya, Ustaz, saya pernah dengar hadis seperti ini, bagaimana? Kamu dapat dari mana hadis ini? Alhamdulillah, berarti Ustaz ini bukan sengaja menyelisihi sunnah, tapi nggak tahu hadis itu. Jangankan seorang ustaz, seorang Imam Malik rahimahullah menyampaikan satu pendapat. Setelah selesai bubar, datang salah satu muridnya menyampaikan satu hadis yang bertentangan dengan pendapat dia. Beliau terkejut dan menyatakan, "Hada hadisun hasan." Ini hadis hasan, bisa diterima. Maka kata sang rawi, aku melihat Imam Malik di majlis berikutnya merawat. Aku melihat beliau di majlis berikutnya mencabut ucapannya yang kemarin dan meralatnya dengan hadis tersebut. Enggak pakai gengsi, enggak pakai malu. Karena manusia memiliki sifat manusiawi. Bisa salah, bisa lupa. Imam Syafi'i rahimahullah, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Apa itu maknanya? Kok bisa ada qaul qadim, ada qaul jadid? Artinya ada ucapan yang dulu ternyata beliau berubah setelah mendapatkan hujjah, setelah mendapatkan dalil. Maka ucapan yang lama dikatakan qaulun qadim, ucapan yang baru dikatakan qaulun jadid. Imam Ahmad rahimahullah, kita sering dengar qala al-Imam Ahmad fi ahad qaulaihi. Berkata Imam Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat beliau. Artinya dia berpendapat pernah begini, pernah begitu. Kenapa kok bisa berubah? Barakallahu fiikum, karena mereka adalah manusia yang kapan ada hujjah mereka terima. Dan tidak malu untuk berubah. Saya keliru kemarin, yang benar hadis ini. Saya kemarin mengatakan seperti ini, ternyata hadis yang sahih aku dapatkan demikian. Aku cabut ucapanku. Itu adalah sifat seorang mukmin sejati, sunni salafi, para imam-imam ahlus sunnah. Maka mereka yang bodoh menulis buku untuk menjelekkan Syekh Al-Albani. Judulnya Kontradiksi Albani. Ini pertentangan dari kitab-kitab Syekh Albani. Apa maksud mereka untuk mencerca seperti itu? Itu bukan cercaan. Syekh Albani pernah mensahihkan yang ini, kemudian ternyata pernah mendhaifkan yang ini, ternyata beliau dapatkan jalan lain yang sahih. Terus akan diam, tetap istiqomah di atas kedhaifannya. Tidak, mereka orang yang jujur. Ketika didapati riwayat yang sahih, ternyata hadis itu sahih. Maka tinggal kamu lihat mana qaul qadim, mana qaul jadid, mana yang belakangan. Maka yang belakangan itulah yang mencabut pendapat yang dulu. Jangan dijadikan sebagai cercaan. Ini kontradiksi Albani. Kalau engkau berkata seperti itu, berarti ada kontradiksi Imam Syafi'i. Qaul qadim dengan qaul jadid bertentangan. Imam Ahmad kadang-kadang memiliki 2 pendapat, 3 pendapat. Bagaimana? Akan dipertentangkan dan jadikan celah buat mereka? Tidak. Mereka punya sifat yang mulia, yaitu tunduk pada dalil kapanpun datang dalil itu. Apalagi asatidah, para ustadz, para kiai, apalagi para dai muda, ya sangat mungkin tergelincir kemudian mencabut kembali. Begitu salah, mencabutnya kembali. Ikhwani fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Al-Allamah Abdul Qadir Ibn Badran Ad-Dimashqi, qala at-taqlid yub'idu 'anil haqq. Yang namanya taklid akan menjauhkan dari kebenaran. Wa yurawwijul batil, dan akan membuat laku keras kebatilan-kebatilan. Apa yang menyebabkan seseorang jauh dari kebenaran? Taklid. Apa yang menyebabkan kebatilan semakin laku? Taklid. Saya heran. Yang sering viral dari kisah hadis-hadis di dalam internet selalu seringkali banyak yang dhaif. Kenapa itu? Ada kisah ini, ada kisah itu. Karena mereka tidak melihat apa itu sahih atau dhaif. Mereka hanya melihat ini asik nih, perlu tahu saya. Ada kisah begini. Wah, unik ini. Dicari yang uniknya, dicari yang menariknya, dicari yang dalam keadaan tidak tahu riwayatnya. Langsung disebar, share. Dengan satu klik bisa ke sejuta orang. Astagfirullah. Tanggung jawabmu di hadapan Allah dengan taklidmu pada apa yang kamu baca. Apakah enggak ada tanggung jawab di hadapan Allah? Ketika 1000 atau sejuta orang sesat gara-gara apa yang kamu share tanpa tahu kebenarannya. Itu juga taklid.
Ini unik sekali kisah. Trik. Langsung ke sekian orang. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus apa gunanya ayat Allah yang memerintahkan untuk tasabbut, tabayyun? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik, periksalah. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi dari orang majhul yang tidak jelas. Siapa ini yang menyampaikan? Siapa ini? Tidak tahu. Bahkan pakai nama palsu. Pakai nama yang aneh-aneh. Terus siapa dia? Kok bisa kamu ambil ilmunya, kamu sebarkan begitu saja? Ada taklid. Dan nanti kamu akan menyesal dan kamu akan menyatakan laula anta. Kalau bukan karena kamu, saya nggak sesat. Gara-gara kamu. Orangnya berkata, lu siapa yang nyuruh ngikut saya? Qad ja'akum, telah datang pada kalian hujjah. Kenapa kalian tinggalkan? Kenapa kalian ikut aku? Jangan salahkan aku. Lumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa idza qila li hadzal mustadi al-mustarshid anta a'lam amil imam fulani. Bagaimana kalau kita sampaikan dalil, orangnya menjawab, kata Syekhul Islam. Pintar mana kamu sama imam saya? Pintar mana kamu dengan guru saya? Itu kan sering kalimat itu. Kata Syekhul Islam, kanat muhadihi mu'aradatun fasidah. Maka bantahan yang seperti ini, bantahan yang batil, rusak. Mengapa? Karena Imam Fulani walaupun lebih alim, bisa saja dia tidak tahu sesuatu yang sedikit. Misal dia punya ilmu 80% agama, sudah besar sekali. Atau 90% dia tahu. Barangkali yang 10% itu pada orang yang ini, dia bodoh, cuma 10 punyanya. Ini punya 90. Tapi kebetulan yang dia tahu adalah salah satu dari yang dia tidak tahu, yang 10% tadi. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sehingga Imam Malik menyatakan hadza hasan. Ini hadis hasan. Dan Imam Syafi'i berkata pada muridnya, yaitu Imam Ahmad, kalau ada hadis yang sahih, beritahu aku. Karena idza sahal hadis, fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, itu madhabku. Demikian para ulama kibar. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, qad khalafahu fi hadhihi al-mas'alah man huwa nadhiruhu min al-a'immah ila nisbatin kabir. Telah terjadi yang seperti itu pada orang-orang yang lebih tinggi dari syekhmu. Yang dia tadi katakan, pintar mana, alim mana kamu dengan guru saya? Yang mungkin guru dia lebih alim. Tapi kita katakan bahkan yang lebih dari gurumu. Bahkan yang lebih, bahkan kedudukan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad wa nahwuhum min al-a'immah wa ghairihim. Fakama haulai sahaba ba'dhum liman akuffa. Mereka pun kadang berbeda pendapat dan menegur satu yang lainnya, saling menegur. Dan itu terjadi, barakallahu fikum. Sudah kita contohkan salah satunya ucapan Ibnu Abbas bahwa Nabi menyuruh untuk haji tamattu'. Mereka berkata, tapi Umar bin Khattab pernah melarang dan menyuruhnya untuk haji ifrad. Bagaimana? Umar di zaman itu melihat dalam keadaan masih sedikit kaum muslimin dan tidak ramai Makkah, maka beliau rahimahullah in sahih riwayat, kalau sahih riwayatnya, bahwasanya siapa yang haji saja, siapa yang umrah saja, sehingga setiap orang harus datang 2 kali, sehingga ramai. Tetapi kemudian Ibnu Abbas menyatakan dengan hujjah semasa setelah Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi menyuruh jadikan tawaf kalian sebagai umrah dan kemudian tahallul, baru kemudian niat untuk haji pada tanggal 8 hari Tarwiyah. Itu haji apa? Tamattu'. Ada yang bantah, tapi Amirul Mukminin, tapi Umar bin Khattab, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Aksya'an.
Tanazzala 'alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit, azab. Aku katakan qala Rasulullah SAW, kalian bantah dengan qala fulan wa fulan. Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah juga berkata, wa'lam anna Allah ta'ala qad yuqi' ba'dul mukhlisin fi syai'in minal khata'. Ketahuilah, Allah takdirkan kadang-kadang pada seorang yang mulia, yang terhormat, alim, soleh, terjadi padanya kesalahan. Allah takdirkan. Ibtila'an li ghairihi, kata Al-Muallimi, sebagai ujian bagi yang lain. Ayattabi'unal haq au yattabi'unahu, apakah mengikuti kebenaran atau mengikuti orang ini. Jadi ujian. Ini orang soleh, mukmin, taqi, masya Allah, kita hormati, kita muliakan, kita tidak berani membantah apapun. Tiba-tiba terjadi padanya kesalahan yang sangat jelas kamu tahu berbeda dengan dalil. Kamu baca dalilnya. Saat itu kita diuji, kata Al-Muallimi. Ujian berat. Mau memilih ini apa memilih itu? Ini ucapan orang yang mulia, masya Allah, alim, saleh, mukmin, taqi. Tapi ini dalil. Pilih mana? Ujian buat mereka, apakah memilih hujjah atau memilih manusia. Am yabtarruna bifadlihi, atau dia tertipu dengan kehormatannya, tertipu dengan kesolehannya, kemudian ikut. Masih kata Al-Muallimi, walakin man ittaba'ahu mughtarran bi'azamatihi bidun iltifat ila hujajil haqiqiyah min kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih fala yakunu ma'duran. Beliaunya ma'dur, beliau tidak sengaja, ketergelinciran orang saleh. Tetapi kamu yang mengikutinya dalam keadaan meninggalkan hujjah yang kamu sudah tahu, meninggalkan dalil, dalam keadaan engkau tidak mau menerima dalil dan lebih menerima ucapan itu, kamu tidak ma'dur. Tidak, kamu terancam. Bal huwa ala khatarin azim, bahkan engkau dalam bahaya besar. Ketika Amirul Mukminin, masih ucapan Al-Muallimi, kalau bukan dari beliau saya tidak berani menyampaikan yang seperti ini. Zahabat Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin berangkat ke Basrah ketika terjadi fitnah Jamal, atau hampir terjadinya fitnah perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah diantaranya. Itu diikuti Aisyah oleh Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Hasan dan Ammar bin Yasir untuk menasihati manusia. Apa nasihatnya? Berkata Ammar radhiyallahu taala anhu di Basrah, setelah sampai Basrah ini, wallahi innaha la zawjatu nabiyyikum fid dunya wal akhirah walakin Allah ibtalakum biha. Ini adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Sungguh demi Allah, beliau adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan akhirat yang kita muliakan. Tetapi Allah menguji kalian. Apakah kalian mentaati Allah atau mentaati beliau? Aisyah setelah dinasihati menyesal, pulang kembali ke rumahnya dan menangis radhiyallahu taala anha. Menyesali dengan menangis sampai wafatnya, tidak keluar dari rumahnya. Radhiyallahu taala anha. Artinya jangan jadi cercaan buat Aisyah. Tetapi itu fitnah. Diuji para sahabat. Ini kebenaran, ini Aisyah. Bagaimana? Apa kita ngikut Aisyah atau ngikut kebenaran? Padahal ini istri Rasulullah SAW. Tetapi selain Nabi tidak maksum. Walaupun dibandingkan dengan kita, jauh mereka lebih saleh, lebih sedikit kesalahan-kesalahannya, tapi tetap namanya manusia ada ketergelinciran. Contoh kedua, Ahlul Bait. Khalifah yang Rasyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membawakan hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguhnya aku tidak mewariskan ma taraknahu sadaqah. Nabi itu tidak mewariskan apa yang aku tinggalkan semuanya menjadi sedekah. Tiba-tiba barakallahu fikum di kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang anak Rasulullah SAW Fatimah meminta warisan dari bapaknya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa ardhaha.
wanita yang mulia, salihah, mukminah, taqiyah. Anak Rasulullah SAW min ahlil bait. Yang oleh Rasulullah SAW diselimuti dengan kainnya dan menyatakan, ya Allah, ini adalah keluargaku. Wa tahhir, sucikan dia tathira. Bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengikuti ucapan wanita yang mulia ini, anak atau cucu, atau kita akan mengikuti dalil Nabi menyatakan apa yang aku wariskan, apa yang aku tinggalkan sedekah, aku tidak mewariskan. Yani itu juga balaan, dan itu balaan aziman, ujian berat buat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mau tidak mau beliau harus menjawab dengan kebenaran. Nabi tidak mewariskan. Nabi menyatakan ma taraknahu sadaqah. Tapi jangan khawatir, kehidupan kamu dan keluargamu seluruhnya dijamin oleh negara. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kami akan jamin kehidupanmu dan kehidupan keluargamu dan kehidupan semua ahli bait. Tetapi barakallahu fikum, hadis harus disampaikan. Ma taraknahu sadaqah. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah dicontohkan oleh Al-Muallimi dalam kitabnya Raf'ul Istibah an Ma'na al-Ibadati wal Ilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari para ulama bahwa bisa saja terjadi kesalahan pada orang mulia, yang benar-benar mulia, saleh, yang kita memuliakannya, kemudian salah, tergelincir, kita diuji. Ini syekh, alim, kok bisa salah? Ya, bisa saja namanya manusia. Sampaikan kepadanya, syekh apa enggak begini, syekh apa enggak begitu. Kalau syekh itu alim, mukmin, taqi, pasti akan menyatakan, jazakallahu khair, aku tidak ingat hadis ini, atau aku luput dari ingatan tentang hadis ini. Alhamdulillah, jadi lurus. Tetapi kalau ternyata ketika ditegur marah, kamu siapa? Sofu, gak punya ilmu, mau menegur saya alim, kayak ulama. Ini berarti ada kelainan. Bukan sifatnya ulama yang seperti itu. Itu ada kelainan, barakallahu fikum. Ini ikhwan ibn a'azakullah, jeleknya taklid yang akan membawa kejelekan di dunia dan di akhirat. Di dunia diantaranya adalah penyimpangan dan kesesatan, sehingga mereka na'udzubillah masuk ke dalam neraka dalam keadaan dia hanya karena ngikut orang lain. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai muqalladku. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan. Kenapa aku tidak ngikut fulan? Coba saja kalau aku tidak ikut taklid pada mereka, aku akan selamat. Itu penyesalan yang tidak berguna. Rasulullah SAW. Tetapi di dunia masih ada kesempatan kalau kita mau bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan kemudian mulai hari ini kita mengikuti hujjah. Allah SWT berfirman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan mendahulukan selain Allah dan Rasulnya. Bertakwalah pada Allah. Jangan mendahulukan sesuatu, atau jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adzan dulu, silakan. Ada beberapa pertanyaan. Apakah ada taklid yang baik? Bagaimana kalau mengikuti orang yang benar dengan sesuai dalil? Apakah ini juga diperbolehkan? Taklid tidak ada yang baik. Taklid itu jelek. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang dengan hujjah, dengan dalil, dan ketika sesuatu itu tidak memiliki dalil, kita tidak ikut, maka itu namanya ittiba'.
biasa dipakai kalimat ittiba. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau begitu orang? Ya sudah. Apakah boleh memakai salat fardu dengan celana? Celana kalau pantalon, celana kalau besar, tidak membentuk pahamu, tidak membentuk kemaluanmu depan dan belakang, maka itu tidak mengapa, sah salatnya. Tetapi kalau celana pantalon yang membentuk aurat di belakang, aurat di depan, kubul dan duburnya, maka itu kata Syekh Al-Albani belum menutup aurat dengan baik. Bahkan tidak dalam salat pun harusnya ditutup. Jangan pakai celana. Ima pakai celana kebelet sarung seperti orang-orang Melayu, sarungnya sampai lutut, dalamnya celana. Atau celana yang kombrang sekalian, atau pakai jubah. Al-muhim tidak membentuk depan dan belakangnya dari kemaluannya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum. Apakah boleh mengatakan kami taklid kepada Rasulullah SAW? Apa bedanya taklid dengan ittiba? Ada beberapa ulama yang memakai kalimat taklid kepada Rasulullah SAW. Karena memang secara lughah, secara bahasa, mengikutinya dengan pokoknya. Apapun yang dia kerjakan, kita ikut. Itu taklid namanya. Hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Al-Barbahari dalam bukunya Syarhus Sunnah, ada yang menyatakan di dalam lafadznya, qallidhu wastari'. Qallidhu wastari'. Ikut, kamu istirahat. Gak usah susah-susah. Kau harus mikir bikin bid'ah baru. Gak usah, ikut, selesai. Qallidhu wastari'. Pakai kalimat qallidhu. Tapi yang lebih tepat istilah yang dipakai adalah ittiba'. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Quran dengan kalimat fattabi'uhu. Ikutilah dia. Bagaimana menjelaskan pada saudara kita yang taklid kepada kiai yang alergi pada dalil yang kita sampaikan? Maka kalau gitu jangan pada dalil yang sedang dibahas dulu. Tetapi tentang keharusan kita mengikut Nabi, keharusan kita untuk berpegang dengan dalil, itu dulu dimasukkan. Misalnya permasalahan ini atau permasalahan apakah urusan tahlil atau urusan apa segala macam. Dan itu yang dibahas. Kita bicara dasarnya dulu. Kita ini wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Oh iyalah. Pasti bapaknya akan setuju. Iyalah kita harus ikut. Berarti harus ngikut Quran dan Sunnah. Sampaikanlah itu. Kalau dia sudah terima itu, ya tentunya dengan penjelasan yang rinci. Sampai matang. Nah di antara sunnah-sunnah itu ada sunnah yang ini tadi. Sampai pada dalil yang termaksud nantinya suatu saat insya Allah. Jangan terburu-buru. Langsung kepada poinnya. Kalau mereka belum tahu dasar akidahnya, prinsip dasarnya, percuma kamu bicara. Masih punya alergi. Dikasih dalil merinding. Gelisah. Udahlah, saya sampai-sampai hadis-hadis terus kamu. Ya. Dikit-dikit hadis. Apa perbedaan taklid dengan mutaba'ah? Sudah dibahas. Taklid itu biasanya taklid yang buta. Kalau mutaba'ah itu mengikuti dengan jeli mana yang berhujjah, mana yang tidak. Itu mutaba'ah. Apakah hadis dhaif bisa digunakan untuk Masya Allah. Tulisannya bagus banget. Apa ini? Apa? Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak dalam melaksanakan ibadah, tidak dalam berita, tidak dalam perkara-perkara yang lain. Beberapa ulama kadang membawakan hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif. Bukan yang makdzub, bukan yang palsu, bukan. Tapi rawinya ada yang lemah hafalannya, misalnya. Apakah orang yang hafalnya lemah selalu salah? Tidak. Kadang bisa benar. Maka ini dipakai oleh para ulama
tetapi bukan sebagai sandaran utama. Sandaran utamanya adalah hadis yang sahih atau ayat sahih. Kemudian ditambah dengan ini. Bahkan diriwayatkan kalimatnya begitu. Ruwiya, apa ruwiya itu? Diriwayatkan pakai sighat tamrid. Sighat tamrid ini adalah menggambarkan bahwa ini agak lemah. Atau pakai kalimat waqila fi riwayat. Jadi dikatakan dalam riwayat atau konon diriwayatkan pula seperti ini. Untuk mengesankan kalau ini lebih lemah. Tapi isinya sama dengan yang sahih. Paham ya? Sehingga tetap tidak jadi hujjah, tetapi hanya mendukung yang sahih karena maknanya sama. Atau maknanya jelas atau mirip atau bahkan mendukung. Sehingga mereka akan bawakan hadis. Ayat, hadis-hadis sahih. Kemudian di bawahnya hadis-hadis yang tadi. Yang bukan lemahnya sampai palsu atau makdub, enggak. Tetapi ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Tetapi mereka membawakan amanah ilmiahnya dengan kalimat ruwiya, mengesankan bahwa ini bukan yang sahih, ini yang di bawahnya. Apakah orang yang diazab di alam barzah akan mendapatkan keringanan atau bahkan dihalangi dari azab dengan doa anaknya? Insya Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk orang tuamu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan diringankan. Apa hukumnya memilih dalam pemilu? Mesti ada dalam setiap majelis. Apa mereka nggak dengar yang di sana, nggak dengar yang di sini? Apakah ada khilaf ulama? Ada. Pendapat pertama menyatakan karena demokrasi itu bid'ah muhdatsah, bukan dari ajaran Islam sama sekali, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, maka nggak usah ikut-ikutan hura-hura demokrasi. Selesai. Beberapa pendapat seperti Syekh Muqbil, Syekh Rabi dan beberapa masyayikh. Ada pendapat lainnya, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan pendapat bahkan Syekh Ubaid juga pernah. Kalau engkau yakin yang satu lebih anfa bagi kaum muslimin daripada yang lain, maka pilih yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Kalau engkau yakin. Nah, sehingga kalau tidak yakin, jangan. Kamu salah pilih, tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau sama-sama muslim, sama-sama politikus, bagaimana? Ya sama saja. Ini ya begitu, ini ya begitu. Barakallahu fikum. Loh, tapi ini begini. Itu barakallahu fikum. Isu dan hoax yang banyak dipakai dalam kampanye. Yang ini menjelekkan yang sana menjelekkan yang ini. Jangan semuanya dipercaya. 90% adalah tidak benar. Atau 80%. Pokoknya lebih banyak daripada benarnya. Fitnah. Di masa-masa demokrasi ini termasuk jeleknya demokrasi. Masing-masing membuat sesuatu untuk menjatuhkan lawannya. Bagaimana nanti kalau ternyata kepilih salah satunya? Apakah berita-berita tadi masih ada atau hilang? Masih. Padahal sudah jadi pemimpin. Ini begini, ini begitu. Itu bahayanya. Sehingga masyarakat yang harusnya tidak menjelekkan penguasanya, akhirnya dengan demokrasi, penguasa yang manapun mesti akan dijelekkan. Untuk apa? Untuk besok kampanye berikutnya harus kalah. Ini madarat barakallahu fikum. Sudah ini tadi. Riwayat yang paling besar. Mohon penjelasan tentang jin, iblis, syaitan, orin. Siapa yang kematiannya ditunda sampai hari kiamat? Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan beban perintah ibadah seperti manusia. Jadi yang diperintahkan untuk beribadah adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka
Sebagaimana manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada ahlul bid'ah. Demikian pula pada kalangan jin, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang ahlul bid'ah. Sama. Ada sufi juga, ada syiah juga di jin. Yang kedua iblis. Iblis adalah dari kalangan jin. Karena Allah katakan dalam Quran, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin dari kalangan iblis dari kalangan jin. Yani ketika diperintahkan untuk menghormati Adam dengan sujud, dan itu syariat Allah. Jangan kalian mengatakan kok boleh sujud pada makhluk. Syariat. Saat itu syariatnya berbeda dengan saat sekarang. Saat itu penghormatan dengan sujud. Disuruh menghormati Adam. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis dari kalangan jin kemudian keluar dari perintah Allah. Jadi iblis satu makhluk dari jin yang ingkar kepada Allah dan kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala. Setelah dilaknat, iblis berkata, aku akan sesatkan seluruh manusia. La'ughwiyannahum ajma'in. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Ini iblis. Dan ini yang kematiannya ditunda. Pertanyaan kedua tadi. Iblis yang berkata kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah aku sampai hari dibangkitkan. Allah jawab, innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditunda. Silakan. Apa ayatnya? Ucapan Allah SWT, silakan. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Kata Allah, wastafziz, silahkan kalian giring, silahkan engkau wahai iblis giring mereka. Siapa yang kau bisa? Silakan kerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik. Khayl pasukan berkuda, rajil pasukan berjalan kaki. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik, dan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki. Wa'idhum, dan silahkan bikin janji-janji. Wa ma ya'idu syaitan illa ghurura, dan syaitan tidak memberikan janji-janji kecuali janji palsu. Itu iblis. Allah katakan innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditunda. Yang ketiga syaitan. Adapun syaitan adalah semua yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Bisa dari jin, bisa dari manusia. Yang membisik-bisikkan di hati manusia, atau yang mengajak terang-terangan pada manusia kepada kesesatan dan kekafiran, maka dia syaitan. Baik, sebagaimana Allah katakan dalam ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan yang membisik-bisikkan dalam hati, dari khannas yang selalu bersembunyi, syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan kesesatan di hati manusia. Minal jinnati wan nas. Ternyata dari kalangan jin juga ada setan, dari kalangan manusia juga ada setan. Lebih bahaya mana? Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia? Hah? Setan jin, kamu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mereka lari. Kamu baca ayat kursi, kamu akan aman seharian. Kamu baca Al-Baqarah di dalam rumahmu, syaitan enggak masuk. Tapi manusia, kamu baca ayat kursi bisa ditempilin sama dia. Kamu harus berantem. Barakallahu fiikum. Bagaimana? Bahaya mana berarti? Dua-duanya bahaya. Na'udzubillahi minasyaitan, minal jinni wal ins. Yang keempat, qarin. Qala qarinuhu, berkata qarinnya. Syaitan yang khusus menggoda setiap orang satu setan. Selalu bersamanya, mengiringinya, dan selalu membisikkannya ketika dia lalai, ketika dia ingat dia mundur lagi, ketika dia lalai masuk lagi, terus begitu. Sehingga qarin ini akan hafal semua gayamu, sifatmu, caramu, suaramu, semuanya bisa. Karena sudah selalu sehidup bersama kamu. Dan inilah yang sering mengaku-ngaku sebagai dirimu kepada dukun-dukun. Kepada mereka yang katanya pengen ketemu sama rohnya ibu saya.
Tiba-tiba ada suara ibunya. Nah, mirip persis. Ditanya apapun jawabannya tahu. Kamu siapa? Ini, umurnya berapa? Begini. Matinya kapan? Tahu semua karena dia korinnya. Jangan percaya. Tidak ada manusia yang bisa hidup lagi. Tidak ada roh manusia yang bisa berhubungan dengan manusia. Tidak ada. Berarti siapa itu yang didengar oleh dukun-dukun tadi? Itu korinnya. Syaitan. Ajarna. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bis-shawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Anda pernah dengar Syekh Shalih Utsaimin mengatakan boleh memilih, ya, dengan kalimat tadi, kalau Anda yakin. Kalau tidak, jangan. Barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.